Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 26 Januari 2022. Bacaan pertama. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia.
tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Anak yang sejati dalam iman. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bagi Dia, aku akan memelihara kasih setiaku untuk selama-lamanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Bagi Dia, aku akan memelihara kasih setiaku untuk selama-lamanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Bagi Dia, aku akan memelihara kasih setiaku untuk selama-lamanya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi Dia, aku akan memelihara kasih setiaku untuk selama-lamanya. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Bagi Dia, aku akan memelihara kasih setiaku untuk selama-lamanya. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Alleluia, alleluia. Bacaan Injil. Tuayan memang banyak,
tetapi sedikitlah pekerjanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Santo Albericus, salah seorang pendiri Ordo Cisterciensis, Albrecht of Citox, Albrecht of Aubry. Santo Albericus bersama Santo Stephanus Harding dan Santo Robertus Molesme adalah pendiri Ordo Cisterciens. Awalnya, Albericus adalah seorang pertapa dari komunitas pertapa yang tinggal di hutan Kolan. Kemudian besar, ia juga adalah seorang dari 2 pertapa yang berangkat ke Roma dan membawa petisi pada Paus agar menunjuk Abbas Robertus, seorang Benediktin yang saleh, menjadi pemimpin mereka. Bapa Suci Paus Gregorius VII juga seorang Benediktin mengabulkan petisi mereka. Pada tahun 1074, Abbas Robertus tiba di Kolen dan mulai membimbing para pertapa mempraktekkan pola hidup membiara sesuai dengan Ordo Benediktin. Setahun kemudian mereka telah mendirikan biara pertapaan di hutan Molesme. Awalnya, biara yang dibangun hanya terdiri dari gubuk-gubuk pertapaan dari kayu yang dibangun mengelilingi sebuah kapal kecil di hutan. Namun biara ini segera berkembang dengan cepat. Reputasi Abbas Robertus sebagai seorang biarawan yang saleh membawa banyak orang datang ke Molesme untuk belajar dan bersiarah, termasuk Santo Bruno dari Cologne, yang menjadi murid Robertus dan tinggal beberapa lama bersama para rahib Molesme. Santo Bruno kelak mendirikan komunitasnya sendiri yang disebut Ordo Carthusian.
Di bawah kepemimpinan Abbas Robertus, komunitas ini menjadi terkenal dan makmur. Tetapi kemakmuran lama-kelamaan membuat para rahib tidak lagi hidup berdisiplin pada aturan hidup membiara. Pada tahun 1098, Albericus, Stephanus Harding, dan sekitar 20 rahib mengikuti Abbas Robertus meninggalkan biara Molesme dan mendirikan sebuah komunitas baru yang lebih berdisiplin dan lebih kontemplatif. Mereka membangun sendiri biara tersebut di padang liar Citox, Prancis. Di tempat ini mereka sungguh-sungguh mengamalkan hidup dalam keheningan dan kemiskinan. Inilah awal berdirinya Ordo Cistercians, Latin Sacer. Ordo Cisterciensis diangkat dari osis atau socis. Nama Cistercians diambil dari kata Cistercium, nama Latin dari desa Citox, tempat di mana biara mereka berdiri. Para rahib Cistercian adalah para petapa sejati yang meneladani kemiskinan Yesus dan memelihara keheningan, serta menjalani hidup kontemplatif dengan sangat ketat. Pada tahun 1099, para biaron di Molesme datang kepada Robertus, memohon agar ia kembali menjadi pemimpin mereka di biara Molesme. Mereka bersumpah akan patuh sepenuhnya pada kepemimpinan Robertus dan kembali hidup disiplin sesuai regula Ordo Benediktin. Uskup setempat mendukung permohonan mereka dan meminta Robertus untuk kembali ke Molesme. Namun, Robertus menolak. Kemudian datanglah perintah dari Paus Urbanus II agar Robertus kembali ke Molesme dan membenahi biara yang hampir kolaps tersebut. Patuh pada keputusan Bapa Suci, Robertus selalu mentabiskan Albericus sebagai abbas biara Citox, lalu kembali memimpin biara Molesme. Kembalinya Abbas Robertus yang kudus membuat biara Molesme yang kembali menjadi biara utama Benediktin di wilayah tersebut. Abbas Alberic kini menjadi pemimpin kedua Ordo Cistercian sesudah Robertus. Ia menegakkan aturan hidup membiara dengan memelihara keheningan serta menjalani hidup kontemplatif dengan sangat ketat. Ia memutuskan untuk memindahkan bangunan biara beberapa kilometer ke utara dan mulai membangun gereja induk Ordo Cistercian. Pembangunan gereja selesai kurang dari 6 tahun kemudian. Abbas Albericus juga memperkenalkan penggunaan kraul, penutup kepala putih, bagi para biarawan Cistercian. Menurut legenda, kraul putih yang saat ini menjadi atribut biarawan Cistercian diberikan oleh Bunda Maria kepada Albericus saat ia dan para biarawan telah melantunkan doa malam. Santo Albericus tutup usia pada tanggal 26 Januari 1109 di biara Cistercians yang ia dirikan di Citox, Prancis. Variasi nama: Alberic, Germanic Mythology, Elferic, Anglo-Saxon, Aubrey, Aubron, English, Alberico, Italian, Elric, Medieval English. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu,
usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.